Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kita sehat semua ya. Sebelum berangkat ke sekolah, kalian sudah sarapan belum? Kalau sudah, sarapannya apa ya anak-anak? Apakah makan nasi uduk, nasi kuning, atau nasi putih? Susu. Kalian tahu nggak manfaat dari susu itu apa? Ya, manfaat dari susu yaitu untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tetap kuat. Baik, anak-anak, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Sekarang Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Siapa ya yang hari ini tidak berangkat? Ya baik, jadi hari ini kalian rajin ya pada berangkat semua. Baik. Masih semangat tidak anak-anak hari ini untuk belajar sama Ibu? Kalau masih semangat, kita nyanyi yuk. Yang pertama kita nyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, yang kedua kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak masih ingat tidak materi minggu kemarin? Yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan. Nah, di sini Ibu punya contohnya ya anak-anak. Nah, contoh yang pertama yaitu ini di gambar nomor 2 ya. Ini ada Udin yang sedang mencuci tangan sebelum makan. Dan ini ada temannya Udin yang belum mencuci tangan tetapi dia sudah makan. Nah, gambar nomor 3 ini yaitu ada temannya Udin yang tidak makan karena tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Di gambar nomor 4 ini yaitu ada temannya Udin yang terbaring sakit karena dia itu tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi, menjaga kesehatan itu penting, apalagi di masa sekarang ya anak-anak. Jadi sebelum kita makan
atau melakukan aktivitas, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu supaya untuk mencegah menempelnya kuman pada tangan kita. Anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa sih itu makhluk hidup? Apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, baik. Makhluk hidup adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk bernafas, bergerak, dan merangsang masyarakat di lingkungannya. Sebelumnya, ada yang tahu tidak anak-anak? Apa sih pengertian dari makhluk hidup? Apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu makhluk hidup pada manusia. Ciri-ciri makhluk hidup pada manusia tadi yang sudah Ibu sampaikan ya. Yang pertama yaitu ada bernafas, bergerak, dan merespon masyarakat di lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Ciri-ciri makhluk hidup pada hewan yaitu yang pertama, bernafas menggunakan insang, bertelur. Contohnya seperti ayam, bebek, dan angsa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup melalui peta konsep ya anak-anak. Nah, ini contoh peta konsepnya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernafas. Mengapa sih kita harus bernafas? Ya, karena bernafas itu dengan bernafas kita dapat menghirup udara yang segar. Nah, yang kedua yaitu membutuhkan makanan dan minuman. Mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Karena makanan dan minuman itu dapat memperoleh energi kita sebelum melakukan aktivitas. Nah, yang ketiga yaitu bergerak. Nah, kenapa sih kita harus bergerak? Ya, karena bergerak itu kita menggunakan otak dan otot kita. Nah, yang keempat ada tumbuh. Tumbuh itu seperti misalnya kita dari kecil sampai kita usia 1 tahun, sampai usia kita 2 tahun, dan terus bertumbuh. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, apa saja ya makhluk hidup itu? Ya, makhluk hidup itu terbagi menjadi dua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada manusia dan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Sampai di sini, apakah sudah paham anak-anak? Baik, jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang simbol-simbol Pancasila. Anak-anak, Pancasila itu ada berapa ya? Ya, Pancasila itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada yang tahu tidak makna dari simbol-simbol Pancasila itu apa? Nah, di sini ada contohnya ya anak-anak. Contohnya yaitu yang pertama simbol Pancasila, sila ke-1 yaitu ada bintang. Nah, arti dari bintang itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kita sebagai manusia harus banyak bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan yang kedua yaitu ada rantai. Rantai itu bermakna kemanusiaan yang adil dan beradab.
Jadi kita sesama manusia harus bisa bersikap adil kepada orang lain dan juga memiliki adab kepada orang tua. Yang ketiga yaitu ada simbol pohon beringin. Makna dari simbol beringin ini yaitu persatuan Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Yang keempat yaitu banteng. Makna dari banteng itu yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi setiap rakyat yang ingin melakukan musyawarah maka harus ikut serta supaya untuk menyatukan pendapat-pendapat orang lain. Nah, yang kelima yaitu ada padi dan kapas. Makna dari padi dan kapas yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anak, apabila kita suatu saat nanti bisa menjadi pemimpin di negara kita, maka kita harus menjadi pemimpin yang adil untuk seluruh rakyatnya. Anak-anak, Ibu mau bertanya mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan simbol-simbol Pancasila. Nah, sebelumnya kalian sudah mengerti belum apa yang tadi Ibu jelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Ada berapa sih ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada dua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada manusia dan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup pada manusia yaitu bernapas, bergerak, dan merespon masyarakat di lingkungannya. Sedangkan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan yaitu yang pertama, bertelur, bernapas menggunakan insang. Contoh hewan yang bertelur seperti ayam, bebek, dan angsa ya, anak-anak, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Ibu mau bertanya tentang simbol-simbol Pancasila. Coba kalian jelaskan simbol Pancasila pada sila ketiga. Ya, pada sila ketiga yaitu simbolnya adalah pohon beringin yang artinya persatuan Indonesia. Dan selanjutnya coba kalian jelaskan simbol Pancasila pada sila keempat. Itu apa ya anak-anak? Ya, benar sekali, yaitu banteng. Banteng itu yang bermakna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, kalau simbol Pancasila pada sila kelima itu apa ya anak-anak? Ya, benar, yaitu padi dan kapas, yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau untuk simbol Pancasila pada sila ke-1 apa ya anak-anak? Ya, benar sekali, yaitu bintang. Bintang itu artinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang terakhir yaitu coba kalian jelaskan simbol Pancasila pada sila kedua. Itu apa sih anak-anak? Ya, benar sekali, yaitu rantai ya. Rantai itu artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, cukup sekian pembelajaran hari ini, dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Anak-anak, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita nyanyi terlebih dahulu ya. Kita nyanyi Gelang si Paku Gelang.
1, 2, 3. Gelang, sepatu gelang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.